Halo Gbgers, live hari ini balik lagi di Mom Support Mom bersama Mamin tentunya. Dan juga hari ini kita live sama Bidan Melisa. Kita akan membahas tentang rambut rontok setelah lahiran. Bener gak sih kira-kira rontoknya itu akibat menyusui? Nah, ada gak dari Mami semua yang di sini yang merasakan rambut rontok setelah lahiran? Nah, kita tunggu ya. Mami mau sapa dulu untuk Gbgers yang udah join live hari ini. Halo, Mami Novi. Hai. Sambil nunggu Mbak Melisanya, Momel, yaitu salah satu admin telegroup di Bumil, di Gebek tentunya. Kalau ada yang belum ikutan, join telegroup Gebek bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram Gebek Indonesia. Hari ini Mamin pakai baju busui yang series Bumilsu. Nah, dari Momi ada nggak nih yang udah beli kaos Bumilsu? Kemarin Mamin sempet kasih voucher diskon up to 50%. Hai Momi Maulina dari Cirebon. Wow, kalau di sini di kantor Gebek kan ada yang di Tangerang. Rata-rata Cirebon tuh bubur ayam Cirebon. Bener nggak sih bubur ayam Cirebon tuh emang sama kayak aslinya di Cirebon? Bener nggak, Mam? Halo Mbak Eca. Momi Hosianas, aku rontok setelah anak umur 4 bulan. Iya, apalagi kalau misalnya anak udah gini nih, gitu, udah ngeluarin udah mainin air liur gitu kan, sembur-sembur, itu tiba-tiba rambut Mominya rontok. Katanya kata orang tua zaman dulu, itu rontok akibat anaknya mainin ludah. Nah, sebenarnya ini mitos atau fakta? Kenapa bisa kok kita rontok gara-gara anak mainin ludah? Halo Momi Eli Nira. Halo Momi Anis dari Jakarta Barat. Deket dong, ayo main-main ke kantor Gebek. Kalau udah nggak pandemi boleh main ke sini ke studio kita. Nah, mana nih? Halo semua. Halo Momi Cynthia. Ayo kita. Ngaruh nggak sih Mamin karena anak main ludah? Nah itu dia, nanti kita tanyain ya sama Mbak Melisa nih. Mamin mau. Oke, udah ada nih. Halo dari Bandung. Halo Bandung, stay safe ya orang-orang Bandung. Halo Mbak Melisa. Hai. Kita kembaran ya. Iya benar. Pakai Gbgers. Pakai Gbgers, pakai Bumilsu. Iya, harusnya kebalik ya. Aku pakai itu, tapi punya aku belum datang. Oh iya. Gak apa-apa, ditunggu aja. Mbak Melisa apa kabar? Baik, Mbak Rika gimana? Sehat? Sehat, tapi kondisi di Tangerang nih kan kita nyerempet sama Jakarta ya, katanya COVID tuh lagi tinggi, jadi kita semua nih pada WFH. Jadi aku cuma datang sendiri nih di kantor nih demi live sama Gbg sama Mbak Melisa. Mantep. Iya, gak usah keluar-keluar kalau nggak penting. Benar, ini penting banget soalnya live sama Mbak Melisa. Oke. Oke, sebelum live-nya dimulai, mungkin ada yang baru join di Gebek Indonesia atau baru pertama kali ikutan live kita. Nah, Gebek Indonesia ini selalu live setiap minggunya pasti sama narasumber-narasumber, entah dari admin telegroup Gebek sendiri, ada Mbak Melisa dari telegroup Bumil, ada Mbak Mika dari telegroup Busui, ada Mbak Eca dari telegroup Tumbuh Kembang, dan ada Bu Gebi di telegroup Mampreda. Jadi kalau misalnya kayak kemarin sebenarnya aku mau curhat bentar dulu ya Mbak Melisa, boleh ya? Jadi kemarin Boleh. aku bikin Q&A gitu kan, terus ternyata banyak banget yang nanya tentang manajemen ASI. Nah sebenarnya ini bisa dijawab sama Mbak Mika terkait manajemen ASI. Boleh langsung ikutan grup telegroup yang di Busui, jadi bisa langsung klik link yang ada di bio aja kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh langsung ke sana. Nah, oke, kita Mbak Eca cantik-cantik, thank you Mbak Eca. Jangan lupa nanti kita pakai baju samaan. Kalau bisa tengah pandemi ya, kita harusnya ada event nih Mbak Mel keluar. Nanti kita kolase foto aja, kolase foto. Kayak foto kayak bertiga. bener. Dari Momi Anissa baru pertama kali gabung tapi udah kepoin Gabak sejak kehamilan. Mantap, kepoin terus loh karena banyak banget edukasi
tentang kehamilan dari Mbak Melisa, tentang menyusui, tumbuh kembang juga banyak. Oke, Mbak Melisa Lengkap udah semua. banyak banget nih yang nanya nih terkait rambut rontok, bener nggak sih gara-gara menyusui? Oke, aku nanya, atau dari Mbak Melisa mau ada pembukaan dulu mengenai rambut rontok yang dialami oleh Bu Sui nih, apa gara-gara anaknya sering nyembur-nyembur air liur? Iya, orang tuh sering bilang gitu ya kan. Nanti kalau anaknya udah mulai makan, udah brrrr, pasti rambutnya rontok katanya kan. Bener, tapi itu bener banget, bener. Tapi memang iya betul kenyataan memang. Mbak Rika sendiri alami nggak rontok setelah melahirkan? Ngalamin rontok pas anak tuh lagi demennya nyembur, jadi orang tua aku bilang itu gara-gara main ludah, padahal nggak nyambung ya, ludahnya kan nggak nyampe ke rambut. Tapi omongan orang tua diiyain aja. Iya. Jadi kita mulai ya Mbak. Oke. Hai semua mami-mamis, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini nggak usah keluar-keluar kalau nggak penting. Biar kita tetap sehat, ya kan? Kita mulai. Jadi sebenarnya kerontokan pada setelah ibu melahirkan itu namanya postpartum hair loss, ya kan? Itu bukan karena menyusui. Jadi itu memang terjadi karena ada peran dari hormon. Jadi kan ketika kita ibu itu hamil, seorang perempuan itu hamil, itu kita kan ada hormon yang mempengaruhi kerontokan itu. Jadi ada hormon estrogen, progesteron, prolaktin, dan oksitosin yang mempengaruhi kenapa si rambut ini bisa rontok setelah melahirkan. Lalu saat kita hamil itu dari 4 hormon tadi ditambah dengan volume darah yang meningkat sehingga rambut yang tadinya harusnya rontok saat hamil itu dipending. Masa siklus rambut ini jadi lebih panjang karena pengaruh hormon-hormon dan si volume darah tadi. Jadi rontoknya ya pas setelah melahirkan. Jadi bukan karena menyusui. Bentar nak sama tante dulu ya, sama tante ya. Sebentar ya. Maaf ya. Apa-apa. Abang jaga. Iya. Nah, jadi si volume darah itu kan meningkat. Nah, makanya si ibu hamil penting banget untuk konsumsi tablet FE, tablet penambah darah pada saat melahirkan. Karena tadi itu semua itu meningkat sehingga masa rambut kita tadi jadi lebih panjang sehingga tertunda deh untuk rontoknya, yang aturan rontok pas saat hamil. Jadi gara-gara si hormon tadi jadi tertunda jadi lebih panjang dan rontoknya, nah itu setelah melahirkan. Setelah si hormon-hormonnya tadi menurun, baru itu rontok rambutnya. Ngerti nggak sih belibet ya kata-kataku? Ngerti. Oke. Ya itu tadi. Jadi ibu-ibu nggak usah panik, nggak usah cemas. Ya memang semua rata-rata begitu. Makanya ketika ibu hamil, Mbak Rika pernah ngerasa nggak sih waktu hamil rambut kita jadi lebih tebal, jadi lebih shining, lebih cantik aja gitu, lebih cepat panjangnya. Iya kan, Bu Mil sering loh ngerasa kayak gitu. Aku jadi lebih cantik. Tapi tiba saat udah melahirkan, aduh kok rambutnya rontok, nggak diapa-apain udah rontok. Bangun tidur udah rontok di bantal, ya kan? Karena memang siklusnya begitu. Si hormon-hormon tadi yang mempengaruhi sehingga rambut tadi waktu hamil lebih panjang siklusnya dan setelah melahirkan jadi rontok deh. Gitu sih sebenarnya. Oke, jadi pernyataan mengenai rambut rontok gara-gara menyusui itu bukan karena menyusuinya, tapi memang ada. Bukan karena peran si hormon. Nah, karena peran hormon meningkat. Oke. Ini ada yang udah nanya di kolom komentar. Mbak Mel, aku sebutin dulu ya yang ada di kolom komentar. Cara membantu meminimalisir kerontokan saat menyusui dengan cara apa, Mbak Mel? Nah, karena aku punya tips. Biasanya ibu-ibu kalau misalnya abis ngelahirin, Mbak Mel ya, terus ngerasanya kurang pede, ya kan? Terus ngerasanya perutnya bergelambir. Sama aku juga. Aku juga. Karena kita manusia biasa. Bener. Rambutnya rontok ya kan, jadi kelihatannya kayak nggak menarik. Nah, ini mungkin Mbak Mel punya
tips and triknya atau punya solusi supaya para busui bisa lebih pede? Ya, jadi tipsnya, ini kita khusus untuk rambut dulu ya yang kita bahas ya. Jadi tipsnya untuk meminimalisir rambut rontok itu bisa dengan potong rambut. Nah, biasa kan kalau busu itu biar rambutnya nggak rontok, karena panjang kan rambut berbeban berat ya. Itu bisa kita potong pendek. Selain meringankan beban si rambut, juga kita biar lebih ringkes gitu, nggak capek ikat-ikat, nggak capek geser sana, geser sini sambil Iya, nyusuin iya. bayi ya kan. Apalagi keringetan gitu kan, lepnya Heeh. gitu. Kalau ibu menyusui kan rasanya panas ya kan, kalau yang ibu-ibu baru. Jadi itu satu sarannya, tipsnya potong rambut. Yang kedua, perlakukan rambut kita dengan lembut. Misalnya, ketika dikuncir, diikat, jangan ketat-ketat, jangan terlalu kuat. Itu kan juga bisa bikin rambut kita rontok. Jadi bikin patah, rontok gitu kan. Terus pilih sisir, sisir juga penting. Pilihlah sisir yang nyaman dipakai, jangan yang kalau keras atau kasar, mending diganti aja sisirnya. Benar, benar, benar. Lalu Oke. selanjutnya, jangan sering di styling, misalnya di hair dryer, dicatok, karena itu kan bisa bikin rambut rapuh, jadi sehingga sering bikin rambut kita rontok. Itu jangan dulu kalau di masa-masa baru-baru melahirkan. Karena masa-masa itu kurang lebih 6 sampai 12 minggu, ya paling nggak di bawah setahunan, rambut ibu baru melahirkan itu pasti lebih rontok daripada biasanya. Oh, Jadi kalau di atas tahunan biasanya udah lebih normal nih. Kayak aku dan Mbak Rika ya, udah nggak rontok lagi ya nggak? ya Betul nggak nggak sih? terlalu rontok. Iya, aku pribadi juga begitu. Memang sesuai ilmunya, di atas Iya. setahun rontok sudah mulai berkurang karena hormon kita sudah mulai seperti saat Stabil. kita tidak hamil lagi, ya, hormon kita sudah normal. Maka jika mami-mami di sini yang rontoknya, kalau anaknya sudah di atas tahun, masih saja sama seperti baru-baru melahirkan, mungkin bisa konsultasi. Ada apa mungkin anemia, atau mungkin ada hal-hal lain. Kan anemia juga bisa mempengaruhi Rontok rambut. rontoknya si rambut itu. Terus Pantes. selanjutnya, Lanjut, lanjut, sebentar Mbak. ya Mbak, Boleh. gunakan produk perawatan yang sesuai. Jadi kan kita ibu baru, jangan hanya mukanya aja yang dirawat. Mungkin kan gitu kan, skincarean muka, tapi rambut gak di skincare. Bener. Itu rambut juga perlu. Pilihlah produk shampoo yang tanpa SLS, terus conditioner yang tanpa itu apa sih namanya, ada non silikon. Pilihlah produknya. Lalu penuhi nutrisimu. Jadi ibaratnya kita ini apa yang kita makan. Semakin sehat apa yang kita makan, semakin sehat maka semakin glowing lah diri kita ini. Karena rambut dan badan kita ini ternutrisi dari apa? Kan dari apa yang kita makan kan gitu. Betul. Jadi pilih-pilih lah makanannya biar semuanya sehat. Bener. Dan yang terakhir, bisa minum suplemen. Nah, ini Oh, suplemen ini dikhususkan bagi yang misalnya anemia tadi. Jadi kan butuh-butuh suplemen khusus. Itu aja sih tipsnya. Sesimpel itu. oke. Mbak Mel, pantas sih waktu aku tuh sebelum, maksudnya masih remaja gitu kan, kalau misalnya ngeliat tante aku atau ngeliat orang yang habis melahirkan, pasti suka potong rambut gitu kan. Kayak kenapa sih harus potong rambut gitu? Oh ternyata pas udah jadi busui ngalamin, oh ya emang udah potong rambut aja Ngalamin deh gitu. sendiri. Aku Soalnya juga rambutnya sering kayak rontok. gitu. Oke, deh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. eh Izin bertanya, kalau rambut rontok tidak sengaja atau tidak diketahui tertelan bayi gimana ya? Apakah pasti bisa keluar lewat feses atau akan nyangkut di saluran pencernaan? Nah, gimana nih Mbak Mel? Kayaknya ini Nah, ibu curhat, kayaknya sempat ketelan kayaknya sama bayinya. sebenarnya bayi pun kan sudah pinter ya. Misalnya kalau ada risih sesuatu, pasti dia bisa ambil pakai tangan. Emang dia Iya, nggak iya benar. serefleks kita ngambil, tapi pasti gitu-gitu Iya, kan. iya. Percis. Ya, jadi seandainya pun nggak dilepas dia, ya pasti bakal keluar lah, nggak akan kenapa-napa itu. Baik-baik saja, pasti keluar lewat feses itu, Mam. Nggak akan numbuh juga. Nggak.
Saya ingat mitos ini sekalimat aja nih Mbak Mel, kalau misalnya dulu waktu kecil makan semangka makan bijinya nanti bakalan tumbuh. Nggak akan, ya itu mitos. Oke, Iya, lanjut. dulu kita sering ya ditakut-takutin gitu ya. Iya. Jangan kemakan biji ya. Oke, kita lanjut dari Mami Oksavina. Aku tuh pregnancy glow di 2 kali kehamilan. Rambut gak rontok sama sekali karena nggak mengasihi. Karena baby nggak ada, terus aku juga potong rambut. Jadinya nggak ada rontok plus. Sekarang mengasihi dan rambut panjang rontok tapi dikit. Bisa, boleh nggak Mbak Mel pakai serum-serum gitu? Boleh aja. Kayak yang tadi, perawatan. Gunakan produk perawatan rambut yang sesuai. Itu sih, Mam. Oke. Kalau cocok ya monggo. Dari Momi de la Rose. Hora, selamat malam. Saya Eka dari Palembang. Izin bertanya, Ada, Bang. dibutuhkan untuk pemulihan rambut rontok pasca melahirkan. Untuk pemulihannya tadi ya Mbak Mel ya, 1 tahun ya paling enggak ya. Jadi Kurang lebih 1 tahun biasanya udah normal, Mam. iya, sabar Mam, 1 tahun. Dinikmati aja dulu perubahan-perubahannya, termasuk Semua akan berlalu. kayak tuh sedih banget ya Mbak Mel. Bisa nggak ya Kenapa? busui tanpa olahraga, perutnya nggak gambil. Iya, perutku juga ini. Oke. Pertanyaan dari Mumi Arfianti. Mau nanya bagaimana mencegah terjadinya rontok, dan jika terjadi rontok, apakah perawatannya dan apakah ada obatnya? Tadi udah dijelasin ya sama Mbak Mel juga ya. Terus kemudian bagaimana ciri-ciri waktu yang tepat untuk datang ke dokter. Nah itu tadi ya Mbak Mel, kalau misalnya lewat dari 1 tahun ternyata kerontokannya sama atau mungkin bisa Masih lebih. parah lebay. Jadi itu bisa ke dokter. Boleh cek darah dulu, siapa tahu ada anemia atau yang lain-lainnya. Oke, Mbak Mel, ada yang melenceng dari tema. Apa benar mencukur rambut bayi akan mempercepat ketika tumbuhnya Rambut, tumbuhnya rambut gitu ya. rambut bayi? Mempercepat sih, bisa jadi ya. Kayaknya ini ya, maksudnya tergantung setiap babynya ya. Karena ada temanku juga tiap ini dibotakin lagi, tapi sampai sekarang anaknya 1 tahun lebih masih Lambat ya. Iya, kayak tergantung dari babynya sendiri. Atau Tapi biasanya genetik. bayi laki, iya genetik. Biasanya rambut bayi laki-laki lebih cepat tumbuhnya. Oh gitu. Panti ya, soalnya dia bayi perempuan. Iya kan? Jadi, Karena kita pun perempuan lambat pertumbuhan rambutnya. Coba kalau bapak suami kita sekali sebulan pasti wajib pangkas. Ponakanku juga udah umur 3 tahun, rambutnya ya masih segitu-gitu aja Gitu-gitu aja. Ya, susah gitu, agak lebih panjangnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di sini nih, yang ada di live nih banyak banget ya. Aku scroll dulu sebentar ya. Dari Momi Meliana Nurul, apakah ada bahan produk perawatan rambut tertentu yang tidak boleh dipakai untuk busui? Kalau untuk rambut kayak semua bisa, Mam. Bisa ya? Kecuali untuk muka, untuk skincare muka, baru itu kan ada yang tidak boleh. Benar. Jadi kalau untuk muka hati-hati karena ada kandungan yang nggak boleh untuk bumil ataupun untuk busui. Kemudian dari Momi CR Sudiono, berlangsung berapa lama sih rambut rontok? Oh tadi sudah dijelasin ya sama Mbak Mel. Kemudian dari Momi Anissa, ini yang tadi udah dibacain. Kemudian dari Momi CR Sudiono lagi, dalam dunia medis rambut rontok saat menyusui dikenal dengan itu anggota telegram Bumi yang baru melahirkan. Mam Cynthia itu. Ini Momi Cynthia ya. Selamat, bener ya. Satu lagi Mam Bilkis lagi berjuang sekarang. Oke, tadi katanya masih bukaan 5. Kita doain Mami Bilkis yang ada di telegrup Bumil. Sebentar lagi ikut telegrup Pusu ini. Dari telegrup Pusu ke telegrup tumbuh kembang. Lanjut ya tahapan-tahapannya. Oke, kita doain semoga Mami Bilkis persalinannya lancar. Amin. Dari Mami siapa lagi ya nih? Tunggu sebentar ya Mbak Mel. Ini banyak banget. Oke. Dari Momi Seli ke Seli, kalau rontok pasca melahirkan kira-kira sampai kapan ya Kak? Oh, kita tadi udah itu sampai 1 tahun ya Mam. Tapi kalau misalnya 1 tahun masih ada kerontokan, segera langsung hubungi dokter. Konsultasi. Oh ya, konsultasi dokter. Oke.
Kalau dari Momi Lutfi Syafitri, kalau rontoknya bisa dibilang banyak setelah lahiran masih wajar nggak Mbak Mel? Aku soalnya takut nih banyak rontoknya. Kalau setelah lahiran wajar, wajar banget, Mam. Apalagi kalau misalnya ya baru bangun tidur ada di bantal, wajar, Mam. Gitu paling Nggak apa-apa itu. apalagi kalau ini abis nyapu udah bersih Hmm, tiba-tiba kok ada rambut lagi. Nyapu lagi nanti suami bilang kok itu belum bersih padahal kita udah bersih ya, ternyata pada saat kita nyapu itu yang lagi di atas kepala jatuh. Ya begitulah. Suka duka menjadi ibu. bener dari Mommy Baby Case ya, bagaimana cara agar rambut tidak rontok lagi. Nah tadi udah dijelasin ya, boleh pakai suplemen kalau misalnya atau serum-serum yang tidak berbahaya, atau sebenarnya sih kalau untuk rambut nggak terlalu berbahaya ya, kayaknya untuk ASI ya Mbak Mel ya. Cocok-cocokan sih kalau untuk rambut. Benar-benar. Jadi pilih yang cocok, cocok di kantong, cocok juga di kepala. Oke. Dari Momi Elinira lebih shining, shimmering, splendid, betul. Dari Momi Airin, masih bisa tumbuh lagi nggak sih rambut yang rontok parah tuh bahkan udah mendekati kebotakan? Mungkin Bisa. bisa sih ya Mbak Mel, tapi kalau misalnya ragu atau was-was nih udah mau, aduh kayaknya udah tipis banget nih, langsung aja konsultasi ke dokter ya, karena yang nanganin langsung ntar dokternya. Oke. Kadang sampai halus sendiri lihat rambut tiba-tiba banyak di lantai, bener. Terus sampai bisa dikuul-kuul, bisa jadi wig kayaknya kalau dikumpul. Ya, apalagi kalau baru keramas ya kan, masih baru gini aja udah banyak. Bener. Oke, dari Mumi Anissa, iya nih Kak, pas hamil jarang-jarang banget rontok, pas sudah melahirkan mulai rontok, tapi nggak bahaya kan atau perlu konsultasi? Nggak bahaya kok, sampai tunggu 1 tahun ya. Oke, ini dari Momi Elinira, apakah ada makanan tertentu yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi kerontokan, Mbak Mel? Ada ininya nggak, maksudnya khusus untuk rambut tidak rontok gitu? Kayaknya nggak ada deh kalau dari makanan. Makan makanan aja yang bergizi, yang enak-enak. Makanannya gizi seimbang ya, karbo, protein Iya hewani. gitu. Itu nggak ada, Mam. Cakup semua untuk rambut, untuk ASI, yang penting makanan gizi seimbang. Oke. Kemudian gimana ya Kak agar rambutnya masih bisa tumbuh lagi? Tumbuh lagi, tenang aja Mam, itu natural kok, nanti juga bakal tumbuh. Siklus rambut itu kan gitu, tumbuh, rontok. Benar. Lagi nggak menyusui aja, lagi nggak hamil aja sering rontok. Waktu masih ya remaja, waktu masih kuliah sering rontok, apalagi pas udah menyusui makin. Kemudian dari Momi Wanti, apakah dengan memberikan vitamin rambut dapat mengurangi kerontokan? Amankah jika dikonsumsi jangka panjang? Oh, mungkin yang diminum ya, bukan yang dioles ke rambut. Gimana nih Mbak Mel? Boleh ya? Kalau yang diminum ya tergantung, kembali lagi ibu dapat suplemennya dari mana. Kalau dari dokter, iya silakan ditanyakan sama dokternya. Kan begitu. Suplemen kan nggak asal-asal ya. Bener. Kadang ada nih iklan suka muncul aja, kayak misalnya kita internet. Apa namanya, mencegah kerontokan setelah melahirkan gitu. Tiba-tiba entah di Facebook lah, entar di Instagram atau di mana, tiba-tiba muncul iklan, ya kan, mencegah kerontokan hanya 100.000 sampai tuntas misalnya. Nah itu harus hati-hati ya kan. Dalam 3 kali pemakaian gitu. 3 kali pemakaian gitu kan, udah tuntas rambut kembali lebat gitu. Nah itu hati-hati ya moms ya yang seperti itu. Kita harus pintar-pintar memilih juga produk namanya hair care ya untuk rambut kita, harus pintar-pintar pilih serumnya atau suplemennya. Jadi jangan sampai sembarangan minum suplemen juga, jadi takutnya nanti jangan lupa cek BPOM-nya dulu. Betul. Itu penting, jangan yang legal. Betul. Nah Mbak Mel, ini dari Momi Elinira, misalnya anak minum sufor dan tidak memberi ASI, apa rontok juga? Iya pasti rontok, Mam, karena kan Mam hamil. Hamil itu kan kita dipengaruhi oleh hormon-hormon yang tadi, ada progesteron, estrogen, prolaktin, oksitosin, dan volume darah yang meningkat. Jadi mau sufor ataupun ASI ya tetap rontok.
Oke, gitu. berarti tetap rontok ya, karena nggak ngaruh mau susunya apa, karena memang udah hormon di dalam tubuh kita udah ngasih sinyal kalau misalnya kita tuh lagi Mm-mm. hamil, kita tuh lagi menyusui atau Hmm. bisa melahirkan gitu kan, udah ada sinyal-sinyalnya gitu, jadi pasti akan mengalami kerontokan. Nah, Kita semua mengalami itu kok, Mam. Mami nggak sendiri, tenang aja. Kemudian pakai serum rambut aman nggak? Aman. Terus kemudian dari sembari menyusui, bolehkah kita mengkonsumsi vitamin untuk mengatasi hair loss? Boleh nggak Mbak Mel sebelum 1 tahun tapi udah konsumsi vitaminnya? Boleh juga sih, tapi ya kembali lagi, Mam, konsumsi vitamin itu dari mana? Karena aku pribadi pun tak berani minum-minum suplemen kalau tidak dari asal usul yang jelas. Benar, benar, benar. Karena Jadi kalau hair kayaknya tonic ya hubungan, tinggal taruh di sini aja. Kalau mm-mm, suplemen kan harus diminum, jadi kita harus lebih teliti gitu. betul, 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 betul. Nih, kemudian ada sangkut pautnya nggak ya kalau orang zaman dulu yang kepercayaannya nggak boleh potong rambut pas hamil, pas melahirkan harus potong rambut. Kayaknya Mohon maaf, itu sepertinya salah. Nggak ada hubungan. Memang betul, aku pernah dengar katanya kalau lagi hamil, suami istri yang ku dengar ya, suami istri nggak boleh potong rambut karena oh takut gitu. anaknya nanti cacat, Ya anaknya ampun. nanti organ tubuhnya nggak lengkap. Padahal aku sendiri sudah buktikan, waktu hamil aku potong rambut pendek. Puji Tuhan anakku nggak kenapa-napa. Ah, berarti itu hanya mitos ya, Mam. Iya, iya nggak mungkin juga suamiku rambutnya gondrong kan waktu aku hamil. 9 bulan gak potong rambut. Memang ada aja yang percaya, tapi ya kembali lagi ya ke kepercayaan kita masing-masing. Tapi kalau menurutku itu mitos. Mitos ya. Itu Oke, nggak ada thank you, hubungannya, Mam. Mam. Nggak ada hubungannya. Oh iya nih, Mbak Mel, aku pernah baca nih dari Dokter Objin, atau ya Dokter Objin kalau nggak salah. Jadi kan ada yang nanya kenapa kalau misalnya bayi yang sembur-sembur itu pada saat nyembur-nyembur kok rambut kita rontok, kata gitu. Kok sebelum dia nyembur, misalnya lagi sebelum 4 bulan kok rambut kita misalnya nggak rontok. Nah itu sebenarnya jawabannya simpel aja sih, katanya memang Kenapa katanya? biasanya rontoknya memang di umur bayi 4 bulan. Makanya orang tua suka mengaitkan itu rambut rontok gara-gara bayinya udah main ludah ya gitu. Emang karena umur 4 bulan kan bayi lagi demen-demennya nyembur ya, gitu ya. Kemudian baru tuh kita rontok. Nah, memang orang zaman Malah orang memang tua kita kebetulan. suka mengaitkan gitu kan. Jadi memang itu sangat kebetulan aja. Jadi nggak ada hubungan spesifik gimana-gimana. Makanya diiyain aja. Bener. Bener, bener, bener. Nah, dari Mami Dilaros, bagaimana cara kakak mengatasi mood atau mental ketika hair loss terjadi? Ya mungkin ada bad moodnya juga sih pasti ya, nggak mungkin enggak. Pasti ya. Gimana Yang Mbak? tadinya rambut gak kenapa-napa, lo kok jadi gini. Aduh, rambutku makin tipis dong pasti. Ya, alihkan aja perhatiannya dari situ, Mam. Ya, misalnya lihat anak kita, atau curhat ke suami, atau nonton film, atau apapun itulah, kan bisa kita alihkan pikiran kita biar jangan bad mood, ya kan? Itu aja Benar-benar. sih kalau menurut aku, cara mengatasi moodnya yang jelek. Jangan cuma nggak, bukan masalah cuma sih, kadang ada juga perempuan yang menganggap rambutnya itu yang benar-benar istimewa gitu. Jadi pada saat menyusui Iya, terus kemudian rontok tuh jadi ngedown. Nah, tenang aja Mom, ini hanya sementara aja, aman jangan sementara. sementara aja, dinikmatin Dan dulu. kamu nggak sendirian. Iya, nggak sendirian, aku juga. Mbak Mel juga, kita semua para busui juga sama. Oke, dari Momi Oksafina, mitos atau fakta makan ikan gabus bikin rambut? Apa Mbak ulangi? Tadi Oh, putus. itu tadi ke paus ya. Eh, mitos atau fakta makan ikan gabus bikin rambut nggak rontok? Mbak Mel, sebentar, aku agak kesana, mau kesana dulu. Boleh langsung dijelasin ya, sebentar aja. Sebenarnya kalau mitos atau faktanya, kayaknya mitos, Mam. Karena faktanya ikan gabus itu bagusnya untuk mempercepat pulihnya luka kita saat baru bersalin. Entah luka itu karena operasi sesar atau lahiran normal. Itu aja sih perihal tentang si ikan gabus ini. Begitu. Oke, ikan gabus berarti mitos ya. Kemudian nih, ada lagi dari Momi Neng JR. Kalau pakai hair tonic aman nggak Momel untuk mengurangi kerontokan? Aman, aman Aman. aja kalau cocok.
Bener-bener yang tadi cocok di kantong, cocok di cocok di rambut. Bentar ya, ini aku lagi. Nah, oke udah. Kemudian sebentar. Momi Anissa, hai Momel, rambutnya seperti brand ambassador sampo deh. Bener, rambut Momel bagus banget. Emang udah lewat setahun ya, Momel ya. Bener, aku juga ngeliatnya, wow, bagus banget. Wow, gitu ya. Itu semua jadi foto. Enggak kok, aslinya bagus kok. Oke. Dari Momi Iva Rasya, tips untuk rambut lembar, mungkin lebat kali ya, atau yang lebar, tips untuk rambut lebar kali, maksudnya gimana? Lebat kali, lebat. Kali ya, lebat ya. Tips rambut lebat, kita syukuri Boleh aja. pakai lidah buaya? Lidah buaya? Mau lebat mau tipis ya, biasanya sih gen juga ya, karena Iya. biasanya tuh kalau misalnya lagi remaja, aduh rambut dia tuh tebel, rambut aku tipis, aku mau mirip kayak dia. Yaudah, kita harus be yourself aja lah gitu. Tenang aja, pasti insya Allah nggak kenapa-napa. Yang penting nggak kenapa-napa, sehat gitu kan. Mau rambutnya seperti apa, pasti suami suka-suka aja. Syukuri gitu. apa yang ada ya. Iya benar. Dari Momi Anissa, Momi itu pakai baju gabak tangan pendek apa panjang? Ayo tebak, aku pakai tangan pendek apa panjang? Ayo tebak. Pakai tangan pendek tuh ya. Sama, tangan pendek nih, pendek. Ini juga kece. Karena kemarin banyak yang nanya, mungkin banyak Momi berhijab, kemudian bilang pakai yang tangan panjang, bikin yang tangan panjang dong. Sebenarnya ini bisa pakai manset, bisa pakai cardigan, malah lebih stylish gitu, kayak pakai cardigan atau jaket jeans gitu, biar kayak anak remaja gitu. Tapi aku Oke. suka loh dengan ini. Istilahnya gimana ya? Ini aku pakainya tadi kan pertama kali. Memang nyampe udah lama, tapi sengaja pakai untuk hari ini. Dalamannya itu nggak langsung nampak beranya, ada Oke. kainnya lagi. Kan keren banget kan? Yeay, kemarin siapa nih? Iya, aku tadi, wih, bagus sekali baju ini ya. Karena kan kalau gini nggak langsung nampak beranya. Biasanya kan kalau baju Bener. industri langsung digini Biasanya kan kalau langsung aku nampak buka bra. gini langsung ya, Mbak. Mm-mm. Ini enggak. Ada lagi dalamannya. Mantap. Keren Yang belum, si Gaby bikin langsung baju. check out. Keburu kehabisan gara-gara live ini nih. Racun banget ini baju. Oke, dari Momi Intan. Lihat rambutku yang rontok, kadang jadi stres. Gimana ya biar santai aja? Babyku masih asli eksklusif, jadi nggak berani pakai apa-apa. Gimana Momel? Ya, gimana ya? Nggak apa-apa, Mam. Nggak apa-apa. Mau pakai apa-apa itu nggak apa-apa. Selagi bukan suplemen yang dimakan, kalau saranku sih nggak apa-apa. Pilih aja shampoo-nya untuk perawatan rambut rontok. Gitu aja sih. Nggak apa-apa, Mom. Stres wajar, manusiawi. Tapi Iya, jangan stres wajar. karena kayak yang tadi kita bilang, Mami nggak sendiri kok. Aku, Mbak Mel, dan semua para busur pasti mengalami kerontokan rambut. Kita semua sama-sama sedih, tapi kita semua harus berpegangan tangan nih. Karena nanti kalau udah setahun, tenang aja. Udah setahun, nunggu normal. Semoga normal lagi. Semoga normal lagi. Kalau misalnya ada kerontokan yang lebih parah, langsung konsultasi ke dokter. Dari Momi Ika, gak bener Mom, itu mitos. Sama Mom Melisa, saya hamil 4 bulan potong rambut pendek, tadinya panjang banget, sekarang udah lahir ya kan. Iya. Yang tadi masalah mitos dari orang tua ya, katanya nggak boleh potong rambut pada saat hamil gitu kan. Nah itu mitos ya Momi semua. Mbak Rika pernah dengar nggak itu? Aku enggak. Nggak pernah ya? Aku tuh dengernya waktu lagi hamil katanya suruh bawa pisau atau gunting di dalam tas. Oh, aku pernah dengar itu. Katanya biar jangan diganggu ya. Itu soalnya yang bilang mamaku sendiri, tapi aku iya aja. Iya aja. Iya aja. Oke. Dari Rizky 0505, berapa lama rambut rontok pas melahirkan? 1 tahun Mami, 1 tahun ya. Tenang aja, santai 1 tahun tunggu. Sambil ngerayain baby ulang tahun, sambil kita merayakan diri kita. Oh, sebentar lagi rambutnya akan lebat lagi gitu kan. Iya. Dari Mami Ika, saya menyusui tapi kok nggak rontok Mam, itu kenapa? Nah ini maksudnya normal atau enggak nih Mbak Mel? Atau takutnya mungkin di tahun kedua, tahun ketiga baru rontok, apakah bisa terjadi?
Normal aja karena setiap perempuan pasti ada bedanya. Karena memang kebanyakan mengalami kerontokan, tapi kan pasti ada aja yang mungkin badannya kebal atau gimana gitu. Jadi nggak ada alami rontok, ada aja memang. Ya nggak apa-apa, Mam. Kalau Mam nggak alami ya puji Tuhan. Ya, berarti Bersyukur syukur aja. tidak mengalami itu ya, Mam ya. Mhm. Oke. Dari Mami Rizky, sampo apa yang cocok untuk rambut rontok setelah melahirkan? Kita nggak promosi brand apa-apa nih, Mam, Mhm. kebetulan. Jadi pilih yang cocok di kantong dan cocok di rambut Mami. Oke. Kecuali aku ada endorse tuh, mungkin baru ya aku bisa kasih tahu ini Baru aku kita ada keluarin. endorse. Ada Mungkin ada yang mau mengendorse kita. bener. Oke, dari Mami Cynthia. Makanan apa sih yang mengatasi kesehatan rambut biar meminimalisir kerontokan? Makanan sehat, gizi seimbang, karbohidrat, Semua makanan. semua Ya. makanan. Tenang aja, yang penting ada buah dan sayur ikutan juga. Tapi jangan jadi utama, karena yang utama adalah karbohidrat, protein hewani, Karbo. lemak, ya kan. Nah, itu selingan aja sayur sama buah, tapi tetap harus dikonsumsi. Oke. Dari Mami Lutfi, bayiku juga ikutan rontok rambutnya, itu kira-kira kenapa, Mami? Kalau bayi rontok, iya, nggak apa-apa, Mam. Nanti seiring berjalannya waktu, anakku juga gitu kemarin umur 2 bulanan rontok. Aku sempat tanya DSA, Dok, kok rambut anakku rontok? Iya, nggak apa-apa, Mbak Mel, itu memang begitu, katanya kayak gitu. Oh, ini ya, rambut bawaan lahir ya? Iya, rambut, Iya, iya. anak aku pernah sempet Itu rontok dengan sendirinya, nanti kan tumbuh lagi memang. Iya. Oke. Mami Putu, mau baju busunya Gabek? Ayo langsung di check out. Nah, Check out di Shopee. kemarin tuh aku sempet kasih bagi-bagi voucher 50%, jadi jangan sampai ketinggalan. Beruntung banget ya yang dapet itu ya, Mam ya. Banyak banget, aku sampai kasih kuota 200 orang. Nah, yang dapat kongres, mungkin next kalau misalnya pandemi ini udah berakhir, kita ada event di luar, kita pakai baju ini bareng-bareng. Oke, sekarang beli aja. Aku juga kemarin gitu ini launching langsung aku check out. Makanya punya satu. Mantap nih, Mamel. Oke, Nomi Cynthia, seminggu ini aku belum bisa sampoan karena belum bisa kuyur seluruh tubuh. Terus rambut emang paling rontok dan kusam. Kalau sampo mungkin ada nutrisi dari makanan ya. Tadi ya makanan juga seimbang ya, Mamel ya. Nah, jadi nah ini terkait ini nih, Mbak Mel. Mungkin atau Mbak Mel jawab atau mungkin nanti Mbak Mika yang jawab ya. Mitos atau fakta kalau misalnya kita pada saat makan nggak boleh keramas sampai sebulan ya, 30 hari ya nanti. Apa yang bilang ya? Iya sih benar 30 hari ya kayaknya. Atau selama lagi nifas. Mbak Rika tahan. Aku nggak tahu. Yang ada yang bilang nanti sel darah putihnya naik apa segala macam. Aku kayak masih sih gitu. Aku 3 hari aja udah nggak betah, udah aku langsung keramas walaupun badan katanya masih sesar, tapi aku tutupin tuh bagian yang luka juga keramas, nggak peduli lah, orang udah nggak kuat sih, gimana ya. Nggak kuat. Nggak betul. Maaf banget ya, tapi kalau aku bilang itu nggak betul. Ibu yang baru melahirkan tetap harus menjaga kebersihan dirinya sendiri. Salah satunya dengan keramas. Ya ampun. Ini kayak kita khusus live hari ini ketawa-ketawa aja ya. Oke, kita lagi happy banget nih, Mbak Mel. Oke. Ada aja ya. Mami Susi, saya ibu menyusui rambut rontok banget sampai ngeri kalau sisiran. Tips perawatan rambut biar nggak parah banget rontoknya gimana? Nah, mungkin tadi ya udah disebutin sama Mbak Melisa ya. Jadi ngikat rambutnya jangan terlalu kencang. Pilih sisirnya juga. Terus satu aku tadi lupa bilang, kalau misalnya keramas, jangan disisir dulu, dibiarin aja kering alami, jangan juga pakai air dryer. Karena kalau rambut basah pasti lebih gampang rontoknya kalau disisir. Aku iya. emang jarang sisiran, Mbak Mel, jadi iya. cepet berkurang. Iya, itu salah satunya. Pantes, oke. Jadi biarin aja. Nunggu rambut kering ya, langsung baru disisir. Oke, mantap. Pantesan aku kok merasa kayaknya aku rontoknya berkurang. Rontok lagi. Nah, apa ini ya? Oh, oke. Dari Momi CR
Mami Cynthia, iya budaya Jawa itu mertuaku juga nyuruh gitu ya. Memang kita senyumin dan ketawa aja dan iyahin aja, tapi nggak usah ngelawan. Kemudian dari Mami Merdiah Dwi, bisa sampai botak nggak kalau rontok? Ya nggak pernah sampai botak-botak banget, Mam. Tapi mungkin kelihatan dikit-dikit ini bisa jadi. Ya mungkin agak Apalagi kurang kalau enak rambut dilihat. rambutnya yang udah tipis. Tapi nggak apa-apa kok itu. Bakal tumbuh lagi kok itu, Mam. Ya, tenang aja Mami, itu semua bakal tumbuh lagi. Dari Mami Rizky, apakah pakai tonik bisa mengurangi rambut rontok habis melahirkan? Gimana Mbak Mel? Bisa aja sih, tapi kembali lagi. Aku ada beberapa tonik yang nggak cocok. Ada juga yang cocok. Kembali lagi ke cocok di harga dan di kepala. Di kantong dan di kepala. Min, dari Mami Mulfa, kalau warnain rambut saat menyusui aman nggak? Nggak boleh ya Mbak Rika, Nggak boleh. selaku konselor menyusui. Sebenarnya sih gini, untuk bahan kimianya ya nggak langsung kena ASI, nggak. Kayak misalnya kita bisa warnain rambut terus Iya. dinyusu langsung warnanya masuk. Anaknya jadi berubah. Nggak seinstan itu, nggak. Cuma kayaknya nggak usah dulu aja deh sampai 2 tahun tahan gitu kan. Aku juga sebenarnya mau warnain rambut, cuma tahan aja deh gitu demi tubuh yang lebih sehat, ASI yang lebih berkualitas gitu. Bolehkah ibu menyusui di smoothing? Kalau di smoothing sih kayaknya boleh ya, nggak ada. Smoothing tuh pakai bahan kimia nggak ya rambutnya? Pakai. Pakai ya? Bumil dan busui setauku kalau bisa dikurangin dan tidak boleh. Tidak Iya kan? disarankan. Oke. Tidak disarankan. Bener nggak pakai minyak kelapa bisa menyuburkan rambut? Subur atau enggaknya tergantung minyak kelapa. Kembali lagi ke genetiknya kita ya. Bener, tergantung genetik karena aku pernah nyoba, kalau di aku sih nggak cocok, tuh mungkin di mumi yang lain cocok, tapi kalau aku nggak cocok. Aku pernah coba minyak kemiri dan nggak cocok. Nggak cocok ya, iya apalagi Nggak tahu ya kalau di yang lain, di mami-mami yang lain nggak tahu. banyak sih yang bilang minyak kemiri buat ngelebatin rambut, cuma aku belum pernah nyoba Mbak Mel kalau minyak kemiri. Oke. Oh tadi ini yang nanya dari yang ini nih, dari Momi Mima. Baru join sekarang, kalau rambut tertelan bayi gimana? Tadi nggak kenapa-napa, maksudnya nggak kenapa-napa, nggak menimbulkan bahaya banget, nggak bakal. Tenang aja Mami, jangan khawatir ya, karena Baby juga. Tapi jangan ya disengaja juga. Ya benar-benar. Gitu. Halo Mbak Eca. Hai Momca. Oke nih. Ini kayak pertanyaannya udah habis Mbak Melisa, kayak kebanyakan kita yang ketawa atau Mami udah pada paham semua. Alhamdulillah. Karena memang topik ini kita alami semua ya kan? Iya, benar. Oke, nih aku mau ngejelasin buat yang baru join. Jadi setiap live-nya Gabak Indonesia ini berhadiah kantong ASI dan juga silikon breast pump. Ini silikon breast pump, nggak terlalu kelihatannya. Nah, kantong ASI ini dari yang tadi udah komen selama kita live, nanti akan diumumin ada 2 pemenang yang mendapatkan kantong ASI. Kalau untuk silikon breast pump ini Momi bisa bikin summary atau rangkuman atau ringkasan dari live kita ini, kemudian di-share di story, tag Gabak Indonesia, tag Mbak Melisa boleh, tag aku juga, Rika FBRN boleh. Nggak di tag aku juga nggak apa-apa kok. Tetap nilai. Tag dong, kasihan. Nggak bercanda. Aku sama Mbak Melisa ketawa mulu. Oke. Oke ya. Kayaknya ini live kita udah banyak juga, dan ini pertanyaannya agak lumayan diulang-diulang, tapi tenang aja, nanti bakal taruh di feed Instagram Gabak Indonesia, jadi bisa ditonton ulang kalau misalnya baru join. Juga nanti akan di-share di YouTube juga. Oke, akan di-share di YouTube, tapi diedit dulu ya sama desainer kita. Jadi tenang aja, nggak bakal ketinggalan infonya. Boleh di-share ke teman-temannya mengenai rambut rontok ini. Buat Mumi, buat Mbak Melisa, thank you udah live hari ini nemenin Mak Min yang ada di kantor sendiri karena yang lain lagi WFH. Sedihnya. Tiap ini pulang ya. Jangan kemana-mana.
Thank you ya Mami. Mami. Thank you ya Mami. Thank you Mbak Melisa. Atau ada Oke. Ada pesan-pesan nggak Mbak Melisa? Pesan-pesannya buat mami-mami yang belum join telegroup Quebec Bumil, yuk join ya. Karena di situ lagi ada challenge bedong. Kan seru tuh belajar bedong-bedong. Oke, bisa ajak teman-temannya untuk ikutan joinnya karena pasti bertabur ilmu dan juga hadiah. Thank you Mbak Melisa. Quebec Lifestyle Solution.